Salam jumpa saudara. Di malam takbiran, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal berada di Sumatera Utara sebelum melaksanakan Idul Fitri di Aceh. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan melaksanakan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dari tanah air, saudara, kita beralih ke konflik Iran dengan Amerika dan Israel yang terus memanas. Di tengah beredarnya rumor tewas, sekali lagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis video konferensi pers dan mengatakan ia masih hidup. Saudara, kedua informasi tadi dan sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam Spesial Malam Takbiran. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa, hari ini 20 Maret 2026. Saudara, Iran meluncurkan gelombang rudal ke-66 menyerang Israel dan target aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan ini menandakan genap 3 pekan perang Iran melawan AS dan Israel. Salah satu jenis rudal tersebut adalah rudal Qadr dengan sistem senjata super berat dan kemampuan multi hulu ledak yang diluncurkan bersamaan menyasar sejumlah sasaran. Melalui saluran berita Iran Press TV, Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyatakan juga meluncurkan rudal balistik Khaybar Shekan yang dapat menjangkau jarak hingga 1.400 km. Sementara itu, sejumlah ledakan terdengar saat sistem pertahanan rudal Uni Emirat Arab mencegat rudal-rudal Iran. Terlihat, saudara, kepulan asap akibat kontak rudal itu di langit kota Dubai pada Jumat pagi waktu setempat. Badan Komunikasi Pemerintah Uni Emirat Arab menyebut tidak ada laporan korban luka akibat serangan itu. Gelombang serangan baru Iran, saudara, menghantam kota Shahfaram di Israel Utara. Serangan ini merusak daerah permukiman dan mengakibatkan sejumlah orang terluka. Serangan Iran ke wilayah Israel Utara terjadi pada hari Jumat waktu setempat. Tak hanya merusak rumah, pecahan rudal Iran juga merusak kendaraan. Warga mengaku mendengar ledakan keras pada tengah malam sebelum sejumlah pecahan rudal berjatuhan di permukiman mereka. Warga mengungkap sedikitnya 10 orang tewas dalam serangan. Serangan Iran juga menewaskan 4 orang di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. יש לנו 10 נפגעים. בבית הזה יש לנו פגיעה חזקה, הבית ממש ניזוק, אבל היו שם זוג הורים ו3 ילדים ואימא של אחד ההורים. כולם פונו לבית חולים. יש לנו עוד נפילות בעוד 3 זירות, משם פונו עוד 4 תושבים לבתי חולים במצב קל יחסית.
Serangan Iran juga menghantam gedung taman kanak-kanak di kota Kiryat Ata di Israel Utara pada Jumat waktu setempat. Pecahan rudal Iran menyebabkan kawah kecil di halaman TK tersebut. Tak ada laporan korban tewas akibat serangan. Pasukan pertahanan Israel mengungkap Iran menggunakan rudal balistik dengan hulu ledak amunisi klaster atau rudal yang menyebarkan bom ke area luas. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali merilis video yang menunjukkan dirinya masih hidup. Yang terbaru, ia muncul dalam konferensi pers dan dengan tegas menyatakan ia masih hidup. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegas membantah hoaks yang menyebut dirinya meninggal dalam konflik terbaru Timur Tengah. Penegasan itu disampaikan Netanyahu dalam konferensi pers dengan para jurnalis asing di Yerusalem Kamis waktu setempat. First of all, I just want to say, I'm alive, and you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Sebelumnya sempat muncul video Netanyahu sedang minum kopi. Saat itu Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup. Namun konten kreator asal Amerika Serikat menduga video itu hasil rekayasa kecerdasan buatan. Konten kreator itu menyoroti beberapa detail yang dianggap tidak wajar. Salah satunya pada cangkir kopi yang terlihat bergerak tetapi tidak menumpahkan cairan meski nampak meluap ke tepi. Video lainnya menunjukkan Netanyahu mengunjungi kafe di Yerusalem. Namun warganet menyoroti bagian tangan Netanyahu dan menunjukkan cincin di jarinya menghilang sesaat ketika ia menggerakkan tangannya. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman video yang menunjukkan persiapan serangan udara sebagai bagian dari operasi Singa Mengaum atau Roaring Lion ke sejumlah target di Iran. Sejak 28 Februari lalu, operasi ini sudah melibatkan sekitar 200 jet tempur untuk menyerang berbagai target militer di Iran, termasuk Tehran dan bagian barat negara itu. Serangan bertujuan melumpuhkan peluncur rudal balistik dan pusat komando Iran. Militer Israel juga merilis video serangan terhadap kapal-kapal militer dan pusat komando Iran. Israel mengklaim telah menyerang Angkatan Laut Iran di Laut Kaspia. Serangan menargetkan kapal-kapal rudal Angkatan Laut Iran, kapal pendukung, dan kapal penjaga. Serangan pun menyasar pusat komando pelabuhan untuk pasukan Angkatan Laut Iran serta infrastruktur yang digunakan untuk perbaikan kapal. Qatar kecam serangan Iran terhadap fasilitas energi utama yang terjadi Kamis lalu. Berdasarkan serangan ini, Qatar membantah pernyataan klaim Iran yang hanya menargetkan aset militer Amerika Serikat.
Pemerintah Qatar menilai serangan Iran ke fasilitas gas alam utama Qatar di kota Las Rafan telah mengancam keamanan. Situs gas ini penting karena memasok sebagian kebutuhan gas dunia. Akibatnya, Qatar mengusir duta besar dan atas pertahanan Iran di Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik jadi respons Qatar atas serangan berulang Iran sejak perang dimulai 28 Februari lalu. هناك للأسف ادعاءات إيرانية مستمرة بأن الاعتداءات هي اعتداءات على مصالح أمريكية أو قواعد أمريكية في دولة قطر وفي دول المنطقة، وهذا ادعاء مرفوض ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر. وأكبر دليل على ذلك يعني الاعتداء الذي تم يوم أمس تم على مرفق للغاز الطبيعي في دولة قطر، ويعتبر مصدر رزق للشعب القطري، وليس للشعب القطري فقط، ولكن ما فعلوه يوم أمس أيضا أثر على ملايين الناس التي تقوم دولة قطر، المنكوبين التي تقوم دولة قطر بمساعدتهم. Mengamuk, Iran melancarkan serangan balasan ke sejumlah fasilitas energi negara Teluk Sekutu Amerika Serikat dan Israel. Salah satu yang jadi sasaran adalah fasilitas energi gas utama Qatar yang berada di kota Las Rafan. Situs gas ini penting karena memasok sebagian kebutuhan gas dunia. Qatar mengecam serangan Iran karena dinilai sudah mengancam keamanan. Buntutnya negara itu pun mengusir duta besar dan atase pertahanan Iran di Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan sebagai respons atas serangan berulang Iran. Rudal dan drone Iran juga menghantam kilang minyak yang dikelola oleh perusahaan nasional Kuwait di Pelabuhan Ahmadi. Tak ada korban dalam serangan ini, tapi kebakaran hebat terjadi di lokasi kilang. Iran juga diduga menyerang fasilitas perusahaan minyak raksasa Aramco di Riyadh, Arab Saudi. Sementara kilang Samref milik Aramco di Pelabuhan Yanbu, Laut Merah, juga menjadi sasaran serangan udara pada hari Kamis. Pasca serangan Iran ke sejumlah fasilitas energi negara Teluk, pemerintah Arab Saudi menggelar pertemuan dengan para menteri luar negeri negara Arab di Riyadh. Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya berhak mengambil kemungkinan tindakan militer terhadap Iran jika dianggap perlu karena perang yang berlangsung 3 pekan sudah mengganggu pasokan energi dunia. This pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. Serangan yang digencarkan Iran kepada sejumlah fasilitas energi negara Teluk dilakukan sebagai balasan atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menghantam ladang gas Iran di Pars Selatan, Provinsi Bushehr. Ladang gas ini memasok sekitar 70% gas alam domestik Iran dan menjadi cadangan gas alam terbesar di dunia. هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت در آتش می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan serangan terhadap ladang gas South Pars di Iran dilakukan oleh Israel. Trump jelaskan Amerika Serikat serta Qatar tidak terlibat. Lewat akunnya di Truth Social, Trump mengatakan Amerika Serikat tidak mengetahui apapun tentang serangan khusus ini dan Qatar sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Ketegangan konflik di Timur Tengah kembali meningkat pasca serangan Iran ke sejumlah fasilitas energi negara Arab Sekutu AS dan Israel. Situasi ini memicu kekhawatiran
terganggunya pasokan energi dan kenaikan harga minyak dunia. Di lain pihak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah berhasil melenyapkan para pemimpin Iran. Ia juga mengklaim dapat merebut Pulau Karg milik Iran kapan saja usai diserang militer AS. Trump bilang Iran kini tengah kembali mencari pemimpin baru. Sebelumnya Iran telah menetapkan Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin baru setelah ayahnya Ayatollah Ali Khamenei wafat dalam serangan terhadap Iran. Trump juga yakin bisa merebut Pulau Karg, pusat ekspor minyak Iran di Teluk Persia setelah diserang pada 13 Maret silam. As you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They picked new leaders, they're gone. They picked new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. Saudara, warga di berbagai daerah bersiap menyambut Lebaran dengan masak makanan. Salah satunya adalah buras khas Idul Fitri dari Makassar. Seperti apa buras khas Idul Fitri ini dari Makassar? Usai jeda kami kembali dengan informasinya untuk Anda. Kembali bersama kami dalam Sapa Indonesia Malam Spesial Malam Takbiran, Saudara. Sebagian umat Islam di sejumlah daerah mulai melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Id salah satunya berlangsung di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh yang hadir dalam sholat Id diantaranya Ketua PP Muhammadiyah Muhajir Effendi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah. Tema yang diangkat dalam sholat Id tahun ini yakni Idul Fitri dan ketahanan pangan dunia, cara bersyukur atas rahmat yang terukur. Ketahanan pangan saya kira bagus, sudah menyampaikan menyisir surat Yasin itu tentang termasuk berkaitan dengan pangan dan keberadaan bahwa kita di bumi ini dijamin oleh Allah, sumber-sumber rezeki itu berasal dari Allah, gitu ya. Termasuk juga protein hewani, itu juga sudah disinggung kan dalam surat Yasin. Saya kira sangat jelas dari pihak khatib. Di tempat lainnya, sholat Idul Fitri digelar di halaman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat pagi tadi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir ikut menjalankan sholat Id bersama jamaah lainnya. Sholat Idul Fitri diimami Ustadz Muhammad Mahyudin dan Haidar Nasir sebagai khatib. Haidar Nasir meminta perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri tidak jadi polemik berkepanjangan karena menurutnya perbedaan di kalangan umat Muslim adalah hal yang kerap kali terjadi. Ia pun berharap kelak umat Muslim dunia bisa memiliki kalender bersama yang menjadi rujukan pelaksanaan Hari Raya Islam. Pelaksanaan Idul Fitri tidak perlu kita centang perenang mempertajam perbedaan. Pertama, karena kita sudah biasa berbeda, dan para tokoh agama hindarilah ujaran-ujaran, pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan suasana yang tidak baik di masyarakat. Jalani Idul Fitri baik yang tanggal 20 maupun yang tanggal 21, bahkan ada yang kemarin, untuk lebih khusyuk dalam beribadah dan menimbulkan kesalehan jiwa dan pikiran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming dijadwalkan mengikuti sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta besok. Sementara Presiden Prabowo Subianto rencananya akan bertolak ke Aceh pada Hari Raya Idul Fitri.
Selain Wakil Presiden, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga direncanakan melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah tingkat kenegaraan di Masjid Istiqlal Sabtu besok. Sholat Id akan dimulai pada pukul 7 pagi dengan dipimpin Imam Kiai Haji Ahmad Husni Ismail dan Khotib Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Nur Hadi Hasan. Sementara untuk Presiden Prabowo, Menteri Agama Nasaruddin Umar masih menunggu arahan. Namun Istana menyebut Presiden akan bermalam takbiran di Sumatera Utara dan beridul fitri di Banda Aceh. Tapi yang pasti besok insya Allah di sini Wakil Presiden bersama pejabat tinggi negara banyak sekali yang akan melaksanakan sholat ini. Kami masih menunggu arahan terakhir ya. Apakah di Banda Acehnya atau di mana, saya belum mendapatkan arahan terakhir. Jadi kami standby di sini sebagai pembantu ya, standby di mana juga Bapak Presiden memberikan arahan. Waktunya kita intip persiapan sholat Id kenegaraan di Masjid Istiqlal Jakarta lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Angga Nur Rizky bersama juru kamera Wulan Sabtu Hadi langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Sejak Anda tiba di Masjid Istiqlal, Angga, hal-hal apa yang menarik perhatian soal persiapan untuk sholat Id besok yang akan dihadiri oleh Wapres Gibran dan sematang apa persiapannya untuk malam ini? Ya, selamat berbuka puasa TV Auri di studio. Dapat kami laporkan bahwa memang Masjid Istiqlal akan menjadi tempat kenegaraan karena ada Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dipastikan akan sholat pagi ini Istiqlal. Namun persiapan sendiri cukup terlihat ya Tifal, karena memang Masjid Istiqlal ini sebetulnya akan menggelar Gema Takbir Akbar Nasional, begitu acara yang memang rutin diselenggarakan 1 Syawal ya begitu. Takbir ini agak berbeda dari tahun sebelumnya karena memang terhubung juga dengan masjid-masjid raya di kawasan Mabims, yaitu Brunei Darussalam Indonesia dan Singapura serta di ibu kota Nusantara begitu. Di acara ini nanti ada jumlah tokoh yang akan hadir, misalnya Hadi, lalu juga ada Menko PMK Pratikno, lalu ada juga Menteri Agama yang sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar, dan tidak ketinggalan juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Mereka dijadwalkan akan tiba pada acara nanti yang dimulai pukul 8 malam ini dengan simbolnya adalah menabuh beduk secara bersamaan, lalu juga ada sambutan pelepasan bulan suci Ramadan. Untuk persiapan sholat Id sendiri yang dapat kami sampaikan bahwa saat ini memang pengurus telah terlihat mempersiapkan ya, mulai dari ornamen-ornamen, lalu juga untuk pengaturan saf begitu, namun belum kami dapat lihat terlalu detail begitu ya, karena memang masih fokus dalam mempersiapkan Gema Takbir Akbar Nasional begitu. Demikian Pak. Baik, Angga Nur Rizky bersama Wulan Sabtu Hadi melaporkan langsung untuk saat ini dari Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih Angga. Nah, biasa ini bagi yang merayakan Idul Fitri pasti sudah bersiap-siap memasak ya. Sudah sibuk di dapur semuanya. Sudah sibuk dimasak di dapur, terutama untuk mama. Nah, saudara, seperti yang satu ini ada makanan khas begitu ya, ada namanya buras, salah satu makanan khas Bugis yang tidak boleh dilewatkan saat Lebaran. Makanan ini yang dibungkus daun pisang biasanya dinikmati dengan sambal kelapa sangrai. Oke. Seperti apa cara pembuatannya? Berikut kita lihat liputannya untuk Anda. Menjelang Lebaran, sebuah tradisi unik dilakukan warga Sulawesi Selatan, yakni mengikat buras, makanan khas Sulawesi yang jadi penanda datangnya Hari Raya Idul Fitri. Dan buras sendiri dijadikan sebagai makanan utama Lebaran. Dalam proses pembuatannya tidak mudah bagi yang belum terlatih. Buras adalah nasi santan yang direbus lama dengan api besar
hingga menghasilkan rasa gurih dan nasi yang lebih pulen. Buras yang sudah jadi dihidangkan dengan lauk seperti ikan goreng dan dinikmati bersama dengan sambal kelapa sangrai. Secara tekstur, buras lebih lembut dibandingkan ketupat dan memiliki cita rasa gurih karena ada santan dalam proses memasaknya. Dalam sejarahnya, membuat buras dan menyajikannya saat momen Lebaran sudah jadi tradisi turun-temurun, sehingga dianggap sebagai makanan yang mencerminkan simbol kebersamaan saat Lebaran. Kadang 5 liter, kadang juga banyak untuk keluarga. Terus kalau untuk bikinnya itu yang dibungkus berapa orang biasa yang kerja? Rame-rame, sekeluarga. Itu memang setiap tahun bikin? Iya, setiap tahun. Kalau biasanya tidak bikin ke dalam setahun itu bagaimana Ramadan itu? Rasanya itu ambar. Oh, tidak ada buras. Tidak ada burasnya. Selain disantap dengan aneka lauk atau sambal, buras cocok untuk dijadikan oleh-oleh khas Bugis untuk tamu atau sanak saudara. Maka tak heran jika di momen Lebaran, warga rata-rata bisa membuat 5 hingga 8 liter beras agar hasilnya banyak. Mila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau di Sulawesi Selatan ada yang namanya buras, tapi kalau di Sumatera Barat ini ada tradisi juga nih. Kalau menyambut Idul Fitri masih lestari sampai sekarang, namanya malamang. Ya. Nah, malamang ini istilahnya adalah kegiatan untuk membuat lamang untuk dibawa saat bersilaturahmi. Kepikiran lamang aja udah ngiler saya nih. Coba lihat dulu liputan satu ini. Tradisi membuat malamang ini telah berlangsung turun-temurun. Malamang akan dibawa sebagai buah tangan untuk bersilaturahmi khususnya ke rumah mertua. Tradisi ini masih dijumpai di berbagai daerah di Sumatera Barat, seperti di Kota Padang ini. Lemang sendiri merupakan makanan berbahan dasar beras ketan yang dimasak dengan santan di dalam bambu, lalu dipanggang menggunakan bara api. Ada yang berbahan dasar beras ketan putih, beras ketan hitam, dan lemang pisang. Lemang biasanya disajikan sebagai hidangan bersama dalam kegiatan keagamaan maupun acara masyarakat. Lemang juga dibagikan kepada keluarga, tetangga hingga tamu yang datang sebagai wujud kebersamaan dan solidaritas. Tradisi dari orang kayak sampai gini. Jadi kalau orang-orang mau mamintu, mama mau anaknya ke rumah kakunya, bawa lemang terletak, bawa lemang nggak terletak. Dia dua buah tangan. Serikatnya memang dari dulu. Ya sebelum kue-kue yang lain ada kan lamang dulu ya. Malamang bukan sekedar aktivitas memasak, melainkan bagian dari warisan budaya Minangkabau yang syarat nilai kebersamaan dan gotong royong. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Tetap bersama kami, Saudara. Arus lalu lintas mudik sudah normal. Korlantas Polri resmi memberhentikan pola rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional. Saat lagi kami kembali dengan informasinya. Saudara, Korlantas Polri resmi memberhentikan pola rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional mulai dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penutupan dilakukan melihat kondisi lalu lintas yang sudah kembali normal baik yang mengarah ke Semarang maupun ke arah Jakarta. Korlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyatakan one way nasional resmi ditutup Jumat siang tepatnya pukul 13:22. Penutupan dilakukan dengan melihat kondisi lalu lintas yang mengarah ke Semarang dan ke Jakarta sudah kembali normal. Secara umum, arus mudik tahun ini terkendali meski terdapat peningkatan volume kendaraan sekitar 4,62% dibandingkan tahun lalu dari 258.000 menjadi 270.000 kendaraan.
Perbedaan volume membuat pola penanganan lalu lintas juga berbeda. Jika tahun lalu hanya diterapkan kontraflow di lajur 1 dan 2, tahun ini petugas bahkan menutup jalur MBZ dan menerapkan kontraflow mulai dari kilometer 36, KM 47, KM 48, hingga KM 70 dengan 3 lajur. Pada tanggal 18 kemarin kita lakukan one way. Hari ini kita evaluasi bahwa kondisi arus cukup landai, cukup terkendali. Oleh sebab itu, tadi kami pukul 13 melakukan sosialisasi. Setelah sosialisasi kami melakukan sterilisasi, clear untuk arus normal. Oleh sebab itu, atas izin Bapak Kapolri untuk arus mudik atau one way nasional sementara kami nyatakan ditutup pada pukul 13.22 menit yang lalu. Arus mudik di Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura, Jawa Timur, kondisinya ramai lancar Jumat sore. Kendaraan didominasi roda 2, rekayasa lalu lintas jalur roda 4 dibuka untuk roda 2, diberlakukan sementara atau kondisional tergantung keramaian kendaraan yang melintas. Sebelumnya, data dari Pos Pengamanan Suramadu Polres Tanjung Perak, Surabaya menyebut ada lebih dari 10.000 kendaraan melintasi Jembatan Suramadu hingga Kamis sore kemarin. Sekarang kami ajak Anda pantau situasi terkini arus mudik di sejumlah titik. Yang pertama kita akan tanyakan ke Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardiantovani. Kemudian juga ada di Simpang Gobin, Garut, Jawa Barat. Juga akan melaporkan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Yanuar Ruslim. Nah, sekarang kita akan pantau terlebih dahulu di Jembatan Suramadu. Bagaimana pantauan terbaru di sana, Alfian? Ya, selamat malam Audrey dan saudara. Pantauan hingga malam atau habis maghrib ini memang arus mudik dari Surabaya menuju Madura melalui Jembatan Suramadu. Ini antara ruas Surabaya menuju Madura memang masih terpantau ramai lancar begitu. Pantauan kami mulai dari siang tadi, kendati ramai tapi tidak menimbulkan kemacetan, bahkan tidak menimbulkan juga penumpukan di gerbang tol Suramadu ini sendiri. Namun informasi yang kami dapatkan, Audrey dan juga saudara, dari Pos Pengamanan Polres Tanjung Perak, Surabaya, bahwa menyebut kemarin merupakan puncak arus mudik yang berasal dari Surabaya menuju Madura melalui Jembatan Suramadu. Jika pada hari biasanya okupansi kendaraan yang lewat begitu atau jumlah kendaraan yang lewat baik roda 2 maupun roda 4 ini hanya sekitar 3.000 kendaraan. Untuk kemarin pada hari Kamis ini sudah melintas sebanyak 10.000 kendaraan dengan didominasi oleh kendaraan roda 2. Oleh sebab itu kemarin sempat juga dilakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka ruas atau jalan untuk roda 4 yang dibuka untuk roda 2. Namun hingga malam ini pantauan kami, rekayasa tersebut sudah tidak dilakukan kembali karena jalur roda 2 ini sudah mencukupi untuk dilewati oleh pengendara. Pantauan kami juga nanti akan ada arus balik dari ruas Madura menuju Surabaya pada H+7 maupun H+8. Begitu, Audrey. Iya, kemudian juga apakah ada imbauan khusus, Alfian, mengenai orang yang atau para pemudik yang baru melakukan perjalanan mudik malam hari ini? Ya, tentu ada himbauan khusus karena mengingat Jembatan Suramadu ini adalah terpisah laut antara Surabaya dengan Madura. Oleh sebab itu, petugas jaga di sini, baik itu mulai dari pemerintah kota Surabaya yang ada Dinas Perhubungan, ada Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan juga dibantu oleh pihak polisi dan TNI, mengimbau pada pemudik yang ingin melakukan perjalanan menyeberang Jembatan Suramadu dari Surabaya menuju Madura untuk lebih hati-hati karena bisa kita pantau dari sebelum-sebelumnya, termasuk juga dari prediksi dari cuaca BMKG bahwa menyebut memang jika malam hari ini cuaca memang anginnya lebih kencang. Jadi terutama untuk pengendara roda 2 diminta untuk hati-hati dan tidak bepergian atau tidak menyeberang di waktu yang larut malam. Begitu.
Audrey. Tetap waspada dan berhati-hati walaupun kondisinya lancar di sana untuk malam hari ini. Terima kasih dari Surabaya. Berikutnya kita akan ke Simpang Gobin. Ini di Garut, Jawa Barat ada Benediktus Aditya. Bene, hingga jelang malam takbiran, bagaimana situasi di Simpang Gobin yang kemarin ini sempat padat situasinya di sana arus mudiknya? Ya, Audrey dan juga saudara, memang untuk kondisi arus lalu lintas pada malam hari ini di Simpang Gobin ini terpantau lancar begitu, Audrey, di mana berbeda dengan 2 hari yang lalu ataupun kemarin, di mana prediksinya memang jatuh puncak arus mudik ini 18 dan juga 19 Maret. Nah, untuk hari ini memang kondisinya masih terpantau lancar, meskipun tadi beberapa kali kami masih sempat melihat beberapa kendaraan dari luar daerah Garut begitu yang masuk ke arah Garut. Nah, kalau dari data sementara yang kami peroleh, dari tanggal 13 hingga 19 Maret di periode arus mudik sendiri, ini untuk kendaraan yang masuk ke arah Garut didominasi oleh kendaraan roda 2, di mana tercatat 105.000 kendaraan yang masuk ke Garut dari arah Bandung, kemudian 67 ribuan kendaraan roda 4 yang telah masuk juga ke Garut dari arah Bandung. Sehingga jika ditotal dengan bus dan juga truk, ini sekitar 177 ribu kendaraan yang sudah memasuki wilayah Garut dari Bandung selama periode arus mudik dari tanggal 13 hingga 19 kemarin. Nah, perlu kita ketahui memang Audrey dan juga saudara, Simpang Gobin ini merupakan salah satu pintu masuk bagi para pengendara ataupun para pemudik yang mengarah dari arah Bandung menuju ke Garut. Dan juga memang di Simpang Gobin sendiri ini merupakan salah satu titik kepadatan yang harus diwaspadai oleh para pengendara. Adapun selain di Simpang Gobin, memang ada Simpang Kadungora yang juga menjadi salah satu spot atau titik rawan kemacetan bagi para pengendara yang mengarah ke arah Garut. Pasalnya memang untuk Simpang Kadungora dan juga Simpang Gobin sendiri ini merupakan jalur alternatif juga yang bisa digunakan para pemudik dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya selain melewati jalur Nagrek. Nah, untuk malam hari ini juga kita masih pantau petugas kepolisian ini masih berjaga di sepanjang titik di posko-posko yang tadi kami sebutkan, terutama di Simpang Gobin dan juga Simpang Kadungora maksud kami, dan nantinya jika sewaktu-waktu terjadi kepadatan memang pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas dengan membuka tutup jalur. Begitu, Audrey. Ya, meskipun di Simpang Gobin, Garut, Jawa Barat dan juga di Surabaya, Jawa Timur, terutama di Jembatan Suramadu kondisinya sudah lancar, tetapi tetap masyarakat atau warga ini harus memperhatikan ya kecepatan kendaraannya yang mau berkendara malam hari ini. Terima kasih laporannya teman-teman jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya dan juga ada Alfian Rahman dari Surabaya, Jawa Timur. Kalau tadi kondisinya lengang, saudara, baik di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Nah, ini berbeda ceritanya. Kemacetan ternyata masih terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pasca ditutup saat Hari Raya Nyepi dan 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Kemacetan masih terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pasca ditutup saat Hari Raya Nyepi dan 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Meski 35 kapal telah dioperasikan, antrean ternyata masih terjadi. Penumpang kapal harus mengantre hingga 4 jam untuk bisa masuk ke dalam kapal. Petugas mempercepat proses bongkar muat, mengurai kepadatan. Antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur juga mengular hingga ke jalan raya. Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi kembali dibuka hari ini untuk penyeberangan menuju ke Gilimanuk, Bali setelah kemarin ditutup karena perayaan Hari Raya Nyepi. Di Jakarta, pemerintah provinsi menetapkan tarif Rp1 bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta saat Lebaran. Kebijakan tarif khusus berlaku 2 hari, yaitu pada tanggal 21 dan 22 Maret 2026.
Dishub DKI Jakarta, Saudara, memberlakukan tarif Rp1 untuk layanan Transjakarta dan juga non-BRT serta rute Trans Jabodetabek. Berlaku juga untuk MRT Jakarta serta LRT Jakarta, rute Velodrome Pegangsaan 2. Tarif Rp1 berlaku untuk seluruh pengguna dengan metode pembayaran menggunakan kartu uang elektronik, kartu Jaklingko, KMT hingga aplikasi Jaklingko dan My MRTJ. Sementara untuk layanan Mikrotrans dan layanan Transjakarta gratis bagi kelompok tertentu tetap mengikuti ketentuan tarif sebelumnya. Kembali lagi saya ajak Anda memantau arus mudik malam hari ini di Pelabuhan Merak, Banten. Lebih lengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV ada Edwin Shan dan juga juru kamera Julian Fernando. Edwin, kalau malam hari ini apakah masih ada para pemudik yang justru baru berangkat nih melalui Pelabuhan Merak, Banten? Selamat malam Audrey dan juga saudara. Kalau kita lihat di belakang saya ini hanya tersisa sedikit dan bahkan tidak ada barisan yang mengantri di kantong parkir. Ini di belakang saya kantong parkir yang memang langsung akan mengarah ke loading dock dari Pelabuhan Merak khususnya di dermaga eksekutif ini sendiri. Audrey dan juga saudara, kalau kita lihat memang dari tren data volume kendaraan terlihat memang ada penurunan jika dibandingkan dengan kemarin. Dan pada 19 Maret Audrey di sini tertulis hingga akhir hari gitu ya, hingga 23.59 waktu Indonesia Barat di 19 Maret kemarin itu total penumpang ada 183.000 lebih dengan kendaraan 47.000. Dan untuk data hari ini 20 Maret hingga 12 yang tadi kita bisa lihat di PT SDP Indonesia Ferry Cabang Merak mencatat 34.363 penumpang dan juga 8.722 unit kendaraan yang memang bermudik menggunakan hari terakhir sebelum nantinya merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarganya masing-masing. Nah, Audrey dan juga saudara, kalau kita bisa melihat dari data yang diberikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry ini memang terdapat penurunan yang cukup signifikan dan nampaknya kalau kita melihat dengan crowd sekarang dan saya pantau ini dari tadi pagi, Audrey, memang untuk mengejar angka kemarin itu bisa kita katakan tidak akan, dan memang dari tren tahun ke tahun untuk hari ini sendiri menurun kurang lebih 23% untuk baik dari penumpang maupun dari kendaraannya. Namun di satu sisi yang lain, Audrey dan saudara, kami pun tadi berbincang dengan salah satu pemudik yang menggunakan hari ini untuk bermudik. Mereka menyatakan memang lebih memilih untuk melewati masa puncak arus mudik karena untuk menghindari keramaian yang dinyatakan kalau mereka bilang lihat di sosial media itu sangat banyak sekali antrean kendaraan. Lalu yang kedua, mereka pun ikut memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh PT SDP Indonesia Ferry yang memang masih memberlakukan beberapa kebijakan di masa angkutan lebaran. Salah satunya pembagian dan zonasi dari angkutan-angkutan termasuk golongan-golongannya. Jadi memang di pelabuhan eksekutif ini, di Pelabuhan Merak dan dermaga eksekutif ini dikhususkan untuk kendaraan kecil, lalu penumpang pejalan kaki, lalu di BBJ masih kendaraan besar, dan untuk di Ciwandan masih kendaraan roda 2, didominasi roda 2. Nah, ini memang masih diaplikasikan hingga 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi mereka menyatakan memang sengaja karena memang kebijakannya masih berlaku. Lalu bukan hanya itu, yang masih memudahkan oleh para penumpang adalah kebijakan terkait dengan single ticketing, atau memang kita bisa lihat penentuan harga satu tiket. Jadi memang belum ada klasterisasi pembagian harga antara ekspres maupun reguler. Nah, itu yang mungkin menjadi nilai plus jika bermudik lewat dari puncak arus mudik. Dan itu yang bisa kita pantau deh sekarang. Kami akan kembali pantau pada Anda untuk sekarang kembali ke studio, Audrey. Baik, terima kasih untuk laporannya. Melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten, ada jurnalis Kompas TV Edwin Shan. Saudara, Hotel Kucing di Kota Malang ini mendapatkan berkah karena selama musim mudik Lebaran, Hotel Kucing jadi pilihan untuk menitipkan kucing kesayangan Anda selama pulang kampung. Mendekati Lebaran, Hotel Kucing yang ada di Jalan Dilem, Lowokwaru, Kota Malang sudah dipenuhi oleh kucing-kucing milik warga yang dititipkan. Layaknya sebuah hotel, kandang di sini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung dan perawatan rutin untuk kucing. Devi Halimatus Sadiah, pemilik penitipan kucing, mengaku untuk tahun ini penitipan kucing di tempatnya meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Ada 175 ekor kucing yang dititipkan di tempatnya. Jumlah ini
jauh di atas kapasitas kandang yang dimiliki. Sehingga Devi harus menambah kandang baru. Jauh meningkat, lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Kalau yang sekarang ini jadi 175, yang sebelumnya kan 150, terus sekarang ini jadi 175. Jadi setiap tahunnya alhamdulillah terus meningkat sih, walaupun istilahnya kita harus masih menolak ya istilahnya ya. Jadi kuota yang kita sediakan 175. Kalau penitipan rata-rata sekarang 1 minggu mas, kisaran 5 hari sampai 1 minggu. Salah satu pelanggan menyebut tempat penitipan atau hotel kucing ini jadi pilihan karena dirasa lebih aman untuk kucingnya selama lebaran. Iya kan mudik ke mertua, karena di mertua nggak ini sama kucing, terus nggak, kita kan keliling juga di sini gitu loh mas, terus penting dititipin. Soalnya udah langganan sini, nitipin di sini, pulang grooming tuh bersih gitu loh. Bersih terus murah dibandingin Sidoarjo untuk nitip. Memang setiap tahun mudik itu selalu selalu nitip sini. Selama berada di penitipan, kucing mendapat makanan dan perawatan. Kucing juga diajak main agar tidak stres. Pengelola akan mengirimkan laporan berupa foto atau video kondisi kucing kepada pemilik. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Tetap bersama kami, saudara. Warga di berbagai daerah bersiap menyambut Hari Kemenangan dengan sejumlah tradisi termasuk refleksi arti Idul Fitri tahun ini. Kita bahas bersama rekan saya, Tifal Solesa. Anda masih menyaksikan edisi khusus Malam Takbiran di Sapa Indonesia Malam, saudara. Umat Muslim bersiap menyambut Hari Kemenangan yang jatuh esok hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Ada banyak tradisi yang selalu dilakukan seperti menyiapkan makanan khas dari daerah masing-masing, lalu membersihkan rumah untuk menyambut keluarga besar, serta menggunakan baju baru. Momen Lebaran disambut warga dengan tradisi menggunakan pakaian baru. Maka tak heran jika pusat perbelanjaan ramai untuk berburu baju Lebaran. Tak hanya baju, mereka juga berburu aksesoris untuk mempercantik tampilan mereka di hari raya. Karena Lebaran jadi momen yang paling dinantikan umat Muslim untuk berkumpul bersama keluarga dan menyambung silaturahmi dengan kerabat. Selain itu, sajian khas Lebaran juga disiapkan karena di tiap daerah makanan wajib ada di setiap momen hari raya. Sebelum Lebaran tiba, setiap tahunnya warga juga meluangkan waktu dan tenaganya untuk mempercantik rumah. Mulai dari mengecat tembok, pintu, hingga membersihkan dan menata ulang perabotan rumah. Kegiatan ini tentu saja dilakukan agar rumah terlihat lebih rapi dan nyaman, terutama saat menyambut keluarga dan kerabat yang datang. Tradisi ini bahkan menjadi momen kebersamaan karena setiap anggota keluarga saling bekerja sama saat mempercantik rumah. Tim Liputan Kompas TV. Setelah 1 bulan menjalani ibadah di bulan Ramadan, umat Muslim akan merayakan Idul Fitri yang kita kenal sebagai Hari Kemenangan. Sebuah momentum yang tidak sebatas perayaan tapi juga refleksi mendalam tentang pengendalian diri dan kembali suci, kembali fitrah. Namun apa sejatinya makna kemenangan dalam konteks Idul Fitri khususnya di tahun 2026 ini? Saya mau berdiskusi dengan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Syuhud, yang sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Assalamualaikum Pak Marsudi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari Raya. Iya, kita semuanya sedang menikmati Hari Raya. Malam takbiran kali ini, tapi kalau boleh cerita dong Pak, biasanya kalau Bapak dan keluarga nih selain takbiran pasti sebelum besok mau sholat Id, ada kegiatan atau ritual khusus nggak nih dari keluarga buat nyiapin Idul Fitri? Jadi kalau untuk mempersiapkan sholat sunat Idul Fitri sebagai penyempurna daripada ibadah bulan suci Ramadan selama 1 bulan ini, itu ada beberapa hal yang terpenting. Satu, walitukmilu iddata walitukabbirullah, dan sempurnakanlah bilangan bulan Ramadan
dan bertakbirlah. Itu yang pertama, bahwa setelah selesai kita mulai malam hari ini kita membaca takbir yang sudah dikumandangkan dari seluruh jagat raya di buminya Allah ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah boleh untuk menyambut hari raya kebesaran ini, hari raya Idul Fitri ini itu untuk berhias dan memakai pakaian yang terbaik untuk menyambut besok sholat Idul Fitri ini. Berpakaian yang baik, berpakaian yang cukup, dan boleh melakukan perhiasan dan wangi-wangian yang bisa menyempurnakan bahwa kita itu dalam kondisi bahagia, kondisi senang, kondisi bahwa kita merayakan sebuah kemenangan, yaitu kita bisa menjaga hawa nafsu kita sebulan penuh ini. Yang kedua. Yang ketiga, besok ketika kita mau sholat Idul Fitri, itu disunahkan untuk makan dulu. Makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau Idul Adha nanti makannya setelah sholat Idul Adha. Lah, kalau Idul Fitri, makanan yang sudah dipersiapkan dari malam ini yang berupa-rupa itu harus dimakan dulu. Disunahkan untuk makan dulu. Baru setelah itu kita melakukan sholat Idul Fitri dengan baju yang bagus, dengan pakaian yang rapi, bagus, dan dengan wangi-wangian juga yang bisa kita itu satu sama lain itu merasakan kegembiraannya atas pantulan diri kita untuk orang lain. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, kita mendatangi boleh ya nanti setelah sholat Idul Fitri itu kita boleh mendatangi tempat-tempat keramaian untuk bisa saling salam-salaman, saling minta maaf, saling silaturahmi gitu ya Pak ya? Mengucapkan kebahagiaan. Karena ma muslimah ini yaltaqiyani wa yatasofahani hufirolahuma ma taqaddama min dambi. Ketika kita itu berkumpul, kita salam-salaman, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Oke, sorry saya potong nih Pak, mohon maaf Pak. Dari sekian banyak rangkaian yang bisa kita lakukan menyambut Idul Fitri itu, kalau kita korelasikan dengan 1 bulan kita menjalani puasa, sejauh mana kita memaknai atau apa ya istilahnya itu tuh meneruskan semangat menahan diri itu. Karena kan Bapak tadi bilang juga tuh, pakai pakaian baru sebaik mungkin, tapi yang kerap muncul di lingkungan sosial kita malah jadi konsumtif Pak. Ya. Ini kegembiraan yang diluapkan pada waktu kita memang Idul Fitri, yaitu ada 2 hari raya. Hari raya yang untuk meluapkan kegembiraan kita adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini sudah dilakukan dari zaman jahiliyah pun sudah melakukan sampai zaman Islam kemudian diperbarui bagaimana cara kita melakukan kegembiraan ini. Yang terpenting untuk saling menjaga kedekatan, untuk saling menjaga kehormatan, untuk saling menjaga kita saling silaturahim. Hati yang tidak nyambung mestinya harus nyambung dengan adanya Idul Fitri. Hati yang kemarin ada medegel-medegel sedikit, baik medegel antar di rumah tangga, kakak, ibu, kakak, adik, bapak, ibu, anak, sampai ke medegelnya politik pun demikian. Semuanya harus free. Semuanya dengan Idul Fitri kembali ke fitrahnya, kembali kepada anak bayi yang seolah-olah seperti bayi baru lahir. Kita dalam hati sudah diajarkan, ditempa dalam puasa kemarin 30 hari untuk tidak saling melakukan mau dosa kecil, dosa besar, dosa yang sir, atau
maksiat-maksiat yang mungkin orang lain tidak mengetahui secara mata, tapi sesungguhnya Allah mengetahui, maka itu harus tetap dijaga. Makanya makanya sekarang yang paling pentingnya juga mudik ya Pak, silaturahmi oke, dan mudik yang sekarang jadi hal yang paling apa ya istilahnya, kegiatan yang selalu muncul setiap menyambut Lebaran ya Pak. Walaupun kemudian teknologi sudah canggih, tapi rasanya mudik ini tetap jadi penting, ketemu langsung tatap muka begitu. Jadi begini, bahwa dalam konteks Fadha'il Idul Fitri, fadilahnya Idul Fitri yang ke-6 itu adalah saling mengunjungi. Nah, saling mengunjungi itu yang paling ringan minimal pakai handphone seperti saya hari ini pakai Zoom. Ini detik ini Fadha'il mengunjungi sahabat-sahabat. Yang sekarang saya lakukan lagi juga mengunjungi ini sahabat-sahabat dan pengunjungnya Kompas TV hari ini. Tapi kadar afdolnya sama Pak, mau pakai teknologi atau ketemu langsung sama saja? Yang paling utama bisa ketemu langsung, yang paling minimal harus ada message, ucapan-ucapan, karena fadilah yang ke-7 adalah termasuk fadilah tahniah, memberi ucapan-ucapan. Lah memberi ucapan-ucapan itu bisa dilakukan kalau memang kondisinya. Coba bayangkan ketika polisi nih mestinya pulang, saya apresiasi kepada Pak Polisi yang mempunyai tugas hari ini tidak pulang, dan termasuk juga saya tahu, dikasih tahu oleh TNI bahwa TNI juga ikut membantunya untuk mengamankan ini Hari Raya Idul Fitri ini. Saya mengapresiasi, mudah-mudahan mereka yang telah melaksanakan tugasnya untuk sesama di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, insya Allah akan mempunyai pahala yang besar. Amin. Nah, sampai ke Pak Polisinya, sampai ke Pak Tentaranya, sampai ke wartawannya, sampai ke TV-nya ini. TV-nya juga tidak pernah berhenti menyampaikan di mana ada persoalan macet, di mana ada persoalan bumpetnya. Baik, oke. Dan yang paling penting adalah alhamdulillah semua insya Allah akan dapat pahala semua dalam rangkaian itu doa kita semua Bapak. Idul Fitri. Oke, dan fitrah itu, semangat fitrah itu semoga tergambar nanti saat kita merayakan mulai besok tanggal 21 Maret 2026. Pak Marsudi, terima kasih banyak ya sudah memberi insight bersama kami kali ini. Selamat Idul Fitri Bapak, mohon maaf lahir batin. Selamat malam, assalamualaikum. Idul Fitri mohon maaf lahir batin. Dalam ungkapan di kampung saya begini. Ketupat kecampur santen, sedoyo lepat nyewun ngapunten. Artinya ketupat dengan santen, semua yang kita salah ucap, salah kate, salah apapun, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemprov Jawa Barat menggelar festival beduk di sepanjang Jalan Muka Gedung Sate Kota Bandung malam ini. Lengkapnya usai jeda. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, esok hari pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar festival beduk di sepanjang Jalan Muka Gedung Sate Kota Bandung. Festival saudara dimeriahkan di sejumlah kabupaten kota serta UPTD yang berada di Jawa Barat. Sejumlah persiapan seperti dekorasi tampilan beduk dilakukan para peserta sebelum festival dimulai pada pukul 19.30 ini. Festival digelar untuk mengembalikan suasana perayaan Idul Fitri di kampung tempo dulu. Tak kalah meriah juga nih tentunya di Pemprov DKI Jakarta yang akan menggelar kegiatan Jakarta Beduk Kolosal dilaksanakan pada pukul 8 malam nanti.
Agenda dimeriahkan dengan kegiatan pawai obor yang dimulai dari Silang Monas dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Agenda disiapkan antara lain ada rampak beduk, festival 1000 beduk, pawai obor 5.000 peserta, hingga atraksi visual seperti dancing fountain. Ayo kita intip suasana malam takbiran di Kota Bandung, Jawa Barat lewat laporan langsung jurnalis kami Fida Alatas bersama Sunandar dari Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum laporan langsung ini, Fida, saya juga dengar riuh rendahnya semangat malam takbiran kali ini. Cerita lebih banyak dari sana. Iya betul, Tifal. Ini acaranya festival atau festival gulang, bahkan ini sebelumnya gulang yang dalam bahasa Sunda artinya adalah beduk. Begitu, ini baru dimulai nanti pada pukul 19.30. Tapi seperti yang bisa Anda mungkin dengar juga ya di studio Tifal dan juga saudara, ini lantunan takbir untuk menyambut 1 Syawal 1447 Hijriah esok hari sudah terlantunkan begitu ya sejak setelah sholat maghrib tadi. Dan memang kalau bisa digambarkan Tifal, suasananya meriah tapi hangat karena ada 57 peserta. Saya akan tunjukkan malam hari ini. Jadi seperti ini ya kemeriahannya dari para peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat dan juga berasal dari UPT dari dinas-dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ini Anda lihat Tifal dan juga saudara, ini adalah salah satu peserta yang berasal dari Sorry Fida, saya harus salah dulu karena suara Anda tidak terlalu terdengar jelas karena riuh rendahnya tadi sempat kita dengar cukup luar biasa sekali di kawasan Gedung Sate ini. Banyak atraksi beduk yang sudah dilakukan tadi oleh para peserta perwakilan dari jajaran kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat berkumpul jadi satu di sana di kawasan Gedung Sate Kota Bandung. Di area lapangan Gasibu pun juga saya pikir ini akan ramai sekali dengan para pengunjung. Ini juga momennya malam takbiran, banyak orang berkumpul menyambut Idul Fitri yang akan kita sambut esok hari ya, di hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Riuh rendahnya kita dengar bersama tadi tidak hanya di Kota Bandung, tapi di Jakarta juga melakukan kegiatan yang kurang lebih sama. Ada festival beduk untuk menyambut malam takbiran, menyambut 1 Syawal 1447 Hijriah. Kita coba cek lagi suasana di kawasan Gedung Sate. Kita terhubung lagi dengan Fida Alatas bersama Sunandar dari Kota Bandung, Jawa Barat. Semoga suara Anda bisa terdengar lebih jelas dari studio ini, Fida. Mungkin kalau Anda lihat dari suasananya saja itu sudah riuh rendah sekali. Ini hal apa yang rasanya perlu publik ketahui, terutama warga Jawa Barat yang mau datang ke festival beduk kali ini? Tifal, di studio suara saya kurang terdengar, di sini juga suara Anda agak kurang terdengar karena memang seperti yang bisa Anda lihat ya bagaimana meriahnya suasana di malam hari ini, Tifal dan juga saudara. Dan memang malam hari ini rencananya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini juga akan langsung melihat atau meninjau langsung kemeriahan dari Festival Dulang atau Festival Beduk pada hari ini. Salah satu pesertanya ini adalah berasal dari Kabupaten Purwakarta, Tifal. Saya mungkin mau minta penjelasan sedikit nih dari Akang boleh di sebelah sini, Kang. Akang boleh dijelaskan ini konsepnya apa nih, Kang, dari Kabupaten Purwakarta? Meriah sekali. Gimana? Konsepnya apa dari Kabupaten Purwakarta meriah sekali? Menata lembur. Kita menginspirasikan untuk budaya-budaya lembur kita yang untuk melestarikannya. Ini persiapannya sejak kapan ya, Kang, ya persiapannya? Persiapannya kita dari seminggu sebelum pelaksanaan Idul Fitri ini karena akan diadakan festival Dulang di provinsi. Jadi terima kasih kepada para pimpinan kami juga untuk apresiasi persiapan ini. Akang izin, kita belum kenalan, Kang. Namanya siapa? Ngomong-ngomong, Kang. Saya Rian. Saya dari Kabupaten Purwakarta. Ini peserta, ini peranannya apa saja, Kang? Kalau saya lihat tidak hanya beduk, tapi ada instrumen-instrumen ini ya, tradisional ya, Kang, ya? Gimana? Tidak hanya beduk, tapi gimana? Ada, ya. Semua. Nah, di sini kita ada pokoknya bonang, untuk ini kendang, sama yang utama itu beduknya. Berarti sudah siap untuk ikut
lomba pada malam hari ini. Siap, terima kasih banyak. Bukan nama baik Kabupaten Purwakarta. Purwakarta istimewa, Jawa Barat istimewa. Oke, semangatnya sudah terasa sekali untuk besok menyambut hari kemenangan Tifal. Dan ini baru 2 dari total ada 57 peserta dari festival yang juga nanti akan dilombakan. Ada banyak hal yang jadi penilaian Tifal, saudara, mulai dari dekorasi, lalu juga ada instrumen dan juga tempo dari pukulan beduk masing-masing. Lalu juga ada banyak hal yang hari ini akan dinilai oleh Dewan Juri yang secara langsung nanti juga akan dihadiri acara malam hari ini oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sebelum besok, Tifal dan juga saudara, puncaknya ini adalah sholat Idul Fitri yang akan digelar di kawasan Gasibu, Kota Bandung. Dan nanti setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini melaksanakan sholat Idul Fitri di Gasibu, Kota Bandung, selanjutnya akan ada open house juga, Tifal dan juga saudara, yang digelar di rumah dinas Gubernur, tepatnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Tifal. Kalau ada warga Jawa Barat yang mau mampir ke festival ini, kira-kira harus paham lalu lintasnya bagaimana, kantong parkirnya masih aman atau tidak, kira-kira hal apa yang harus diperhatikan nih, Vida? Baik, kalau lalu lintas Tifal dan juga saudara, memang sejauh depan jalan di Penogoro ini memang ditutup karena bisa Anda lihat ini adalah atau menjadi lokasi dari festival ini. Tapi kalau untuk kantong parkir Tifal dan juga saudara, mungkin bisa parkir. Kalau tadi beberapa masyarakat ini diarahkan untuk parkir ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat yang jarak ini hanya sekitar 50-100 meter dari lokasi. Tapi kalau memang di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini kekurangan atau tidak kedapatan parkir, mungkin bisa parkir di kawasan Masjid Pusdai, Kota Bandung, Tifal. Dan kalau saya perhatikan ya Tifal dan juga saudara, makin malam ini masyarakat Jawa Barat ini juga makin meramaikan dari festival ini. Karena Tifal, kita bisa tahu ya kalau yang namanya beduk begitu ya, atau tradisi beduk ini sudah agak sulit ditemukan, apalagi di tengah masyarakat modern seperti saat ini. Jadi malam ini Festival Dulang atau Festival Beduk yang memang ini diadakan setahun sekali untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, ini menjadi momen di mana masyarakat yang merindukan suasana-suasana tradisional untuk merayakan Lebaran Idul Fitri ini langsung hadir untuk menyaksikan perlombaan beduk, Tifal. Yang penting adalah siapapun yang datang ke sana, karena crowded-nya luar biasa, keamanan barang pribadi yang harus diperhatikan di situ. Vida dan Sunandar, terima kasih sudah melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Informasi dari pemerintah, saudara, yang berencana memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN hingga pegawai swasta. Menurut rencana, opsi WFH diberlakukan usai Lebaran. Menko Bidang Perekonomian menyebut WFH atau work from home 1 hari dalam seminggu akan diberlakukan untuk penghematan akibat tingginya harga minyak dunia. Dalam 5 hari kerja akan diberlakukan 1 hari WFH. WFH akan berlaku bagi pekerja swasta, ASN, hingga pegawai pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Dan saat ini pemerintah masih membahas teknis pelaksanaannya bagi para pekerja yang menurut rencana akan diberlakukan usai Idul Fitri. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya. Ya. Saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam edisi spesial Malam Takbiran menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah. Selamat menyambut Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Tifal Solesa. Saya Audrey Cerdas. Selamat malam. Sampai jumpa lagi besok.